Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita beri siraman yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Kita memuji. Bermazmurlah bagi
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, pulihkan kami, pulihkanku. Oh ya Tuhan, pulihkan kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, kuatkan kami Tuhan. Oh kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kuatkan iman kami agar kami setia pada Engkau. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Doa hari ini bersama. Allah Maha Kuasa, Engkau mengurapi Yesus pada pembaptisannya dengan Roh Kudus dan menyatakannya sebagai anak yang Engkau kasihi. Ilhamilah kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu karena lahir daripada air dan roh, untuk menyerahkan hidup kami kepada
pelayanan-Mu, supaya kami bersukacita karena dipanggil anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 5. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11. Markus pasal 1 ayat 4 hingga 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah Injil Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara dan memimpin hidup kita sehingga pagi ini. Saya berdoa agar setiap keluarga dipenuhi dengan sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang 6 hari yang lalu. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bersama keluarga dapat mengikuti ibadah atas talian. Urapilah kami semua Tuhan, jamalah hati kami dan pikiran kami, supaya kami dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini ialah permulaan yang baik. Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 111 ayat 10. Ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saya ulangi sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara dan saudari di dalam Kristus, kita telah memasuki minggu yang kedua tahun 2021.
Saya pikir kita semua masih segar lagi dengan suasana tahun baru Anda bersama keluarga. Pagi ini firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama bagaimana langkah permulaan hidup kita untuk tahun ini. Saya percaya bahwa setiap kita mengharapkan yang terbaik dalam permulaan tahun baru kita. Apakah permulaan yang baik kita mau lakukan agar kita benar-benar dapat memulai langkah perjalanan hidup kita dengan baik dan penuh harapan? Hal yang pertama, berharap kepada Tuhan. Untuk memulai perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini, kita amat memerlukan hikmat daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena jika kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, kita tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Saya percaya tahun 2021 ada banyak hal yang akan terjadi. Kita dapat melihat keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Seringkali ada goncangan yang hebat menyebabkan kita bingung, takut, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan itu sahaja, termasuklah hal-hal keluarga dan anak-anak. Tetapi firman Tuhan hari ini, Mazmur 130 ayat 7 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara dan saudari, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi ini supaya berharap kepada Tuhan Yesus. Kata berharap berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita dan kita menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menolong dan memampukan kita untuk menghadapi cabaran di tahun 2021 ini. Padri dan sekeluarga meletakkan satu azam pada tahun ini, yaitu berharap kepada Tuhan. Moto ini adalah menjadi peringatan kepada kami sekeluarga bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menolong kami melalui tahun 2021 ini dengan baik. Demikian juga saudara dan saudari, tahun ini kita berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup dan keluarga kita. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara dan saudari, Tuhan adalah gembala agung kita. Oleh itu, biarlah Tuhan yang memimpin dan membawa kita kemana saja tempat yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Kita meletakkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan takut apa yang akan terjadi di dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat dekat dan sentiasa berjalan bersamanya. Kita mau agar perjalanan hidup kita di tahun 2021
kita berjalan bersama Yesus. Saudara dan saudari, jangan lepaskan Tuhan Yesus dari kehidupanmu. Inilah maksudnya kita memulai dengan baik. Karena kita mendahulukan Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukan hal-hal duniawi. Yang seterusnya, hal yang kedua, saudaraku di dalam Kristus, ialah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saudari dalam Kristus, hal yang kedua ini adalah bercakap tentang bagaimana kita bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2021 ini. Mungkin di tahun yang lalu kita kurang bersama Tuhan Yesus. Kita mungkin sangat sibuk dengan urusan keluarga, pekerjaan kita, perniagaan kita, dan sebagainya. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk gereja. Tuhan, walaupun kita mungkin masih berdepan dengan pandemi COVID-19, saya diingatkan dengan petikan firman Tuhan ini. Mazmur 102 ayat 22. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Tahun ini tema gereja ialah tahun penjangkauan. Visi saya di sini adalah mau kita semua bergerak bersama menjangkau orang lain yang masih jauh daripada Tuhan Yesus. Hal ini tidak akan menjadi kenyataan jika tidak memulakan pembangunan kerohanian sendiri, yaitu diri kita sendiri dan setiap anggota jemaat Tuhan. Saya mau menjangkau saudara dan saudari semua melalui satu gerakan atau campaign rohani kita, yaitu yang pertama, mari berdoa, dan yang kedua, mari membaca Alkitab dalam setahun. Nah, yang pertama saudara dan saudari, ini adalah campaign kita tahun 2021, yaitu mari berdoa. Ini adalah keutamaan kita saudara dan saudari, di mana kita mau memperkasakan lagi kehidupan doa kita sama dengan diri kita atau keluarga kita. Kalau kita mau mengalami kuasa mujizat dari Tuhan, kita harus perhatikan doa kita. Anda dan saya mesti kuat berdoa. Yang kedua saudara, campaign kita tahun ini ialah mari membaca Alkitab. Ini adalah cabaran kita untuk tahun 2021. Cabarannya adalah tahun ini kita mengadakan campaign membaca Alkitab. Tahun lepas kita telah mengedarkan Alkitab kepada setiap keluarga, dan kita memastikan bahwa setiap keluarga memiliki Alkitab. Jika masih ada keluarga atau individu yang belum memiliki Alkitab, Anda boleh menghubungi padri Anda. Kita mau memulai langkah hidup kita dengan membaca Alkitab. Sila bersedia saudara-saudari, apabila sudah tiba masanya, kita akan mengumumkan kepada Anda campaign marilah berdoa dan mari membaca kepada Anda. Kita mau menggalakkan setiap orang membaca Alkitab. Ini adalah visi saya untuk kita semua. Saya percaya apabila kita mencari hal yang merupakan kehendak Tuhan, maka rancangan ini akan dapat kita laksanakan bersama. Inilah yang kita harapkan, supaya kita memiliki kerinduan yang besar untuk bersama dengan Tuhan Yesus dari awal tahun sehinggalah kita mengakhiri tahun 2021 ini. Sebagai mengakhiri firman Tuhan pagi ini, saya mau mendorong kepada Anda semua dengan mengutip ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita merenungi kehidupan kita hari ini di hadapan Tuhan.
Adakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kita berdoa agar Tuhan memberi roh hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk memulai sesuatu perkara yang mendatangkan perubahan rohani sama ada pribadi kita sendiri atau keluarga kita. Terima kasih saudara dan saudari atas perhatian Anda pada pagi hari ini mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Saya berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita semua di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah diberitakan. Hamba berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap keluarga pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Dan di tahun yang baru ini ya Bapa, biarlah kami memulai dengan langkah yang baik, langkah yang tepat. Kami berdoa dan mohon agar Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga sepanjang tahun ini kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan pujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih kerana Anda begitu setia mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Sekarang adalah masanya kita mendengar pengumuman gereja. Yang pertama adalah konferensi pari-pari dan pastor akan berlangsung pada 25 hingga 27 hari bulan 1 2021. Pada 25-21 kebaktian pentabisan padri dan deacon. Manakala pada 26 hingga 27 hari bulan adalah masyarakat padri-padri dan pastor. Yang kedua adalah makluman kepada semua jemaat. Program gereja tahun ini akan diumumkan kepada Anda. Bagaimanapun ia bergantung kepada perubahan atau perkembangan situasi pandemik COVID-19. Yang ketiga dan terakhir, makluman kepada semua jemaat Tuhan, penginjil Prancis dan keluarga sedang bercuti bermula 8 hingga 18 hari bulan 1 2021. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita beri siraman yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Kita memuji. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja di hati ladangnya, menuai jiwa-jiwa. Bagimu Yesus bermazmurlah, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmur